Baik, karena sudah jam 10.15, jadi kita mulai ini saja sambil dihubungi terus temannya supaya bergabung karena di absen ini nanti kehadiran tak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah jam 10.15, jadi kita mulai Midi. Sambil dihubungi teman-temannya yang belum bergabung. Ya. Hmm, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, siap semua aja belajar. Oke. Masih diingat pekan lalu materinya tentang apa? Pecahan. Pecahan yang mana? Mengubah pecahan atau apa? Bilangan berpangkat. Kalau yang pertemuan sebelumnya tentang apa? Sudah Mi yang penjumlahan pengurangan pecahan sudah atau membandingkan pecahan sudah Mi? Yang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan sudah atau belum? Coba. Iya, coba saya share screen dulu supaya adik-adik bisa lihat. Em, Dilihat aja. Terakhir sampai mana? Yang bagian ini udah toh mengubah pecahan. Yang ini yang kita ubah ke pecahan biasa, campuran, desimal, persen per mil, sudah kan? Ayo, sudah atau belum? Sudah enggak sih? Yang mengubah pecahan, sudah mengubah pecahan. Yang selain yang video yang kita sama-sama belajar menjelaskan begini, materi apa yang sudah? Operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahannya itu penjumlahan atau pengurangan? Itu yang di video atau yang mana? Oh, sebelum sebelum itu yang materinya materi apa? Sebentar. Bentar dulu. Si cek. Iya, itu yang di video, yang bukan di video, ingat tidak? Apa? Sampai mana itu? Oh, sampai mengubah. Iya, sampai mengubah bentuk pecahan. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Bentar. Kita lanjut ke situ, berarti belum pi membandingkan dan mengurutkan, berarti sama kelas 73. Jadi kemarin tuh sampai yang saya jelaskan baru sampai mengubah pecahan. Lanjutnya kita masuk ke materi ini, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Tampil di layar HP tak semua? Tampil gitu? Oh, tampil nih. Biasa memang agak lambat.
Tampil Mika? Belum? Coba kita leave dulu baru masuk lagi. Coba kita leave dulu baru masuk Miki lagi toh. Kelihatan nih layarku masih PowerPoint. Oke, lanjut Miki. Jadi kita masuk ke bagian membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengurutkan bilangan pecahan. Sebentar. Ini tadi pas belajar belum dihapus. Oke, jadi tampil jadi layar HP tak? Oke. Pasti pernah Mi belajar atau diajarkan ibu atau nonton video tentang ini garis bilangan. Pasti tidak asing Mi sama garis bilangan toh? Tidak asing Mika. Iya, ditahu Mi toh garis bilangan. Garis bilangan seperti itu bentuknya. Kemudian kalau dia ke semakin kanan, maka dia nilainya akan semakin bertambah atau semakin besar. Kalau semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Semakin kecil atau bisa dikatakan kalau di sini semakin negatif berarti semakin kecil. Semakin ke kiri kan dia semakin negatif, toh? Iya. Nah, kalau di sini ternyata kita cara membandingkan pecahan itu bisa loh kita lihat dari letak bilangan-bilangan tersebut di dalam garis bilangan. Seperti di sini ada 1/4, 2/4, 3/4, negatif 1/4, negatif 2/4, negatif 3/4. Kan bisa lihat di situ toh? Ternyata yang mana kalau dari letak garis bilangan? Misalnya di sini saya mau Kak bertanya ini. Bentar. Kecil tampilannya di HP tak? Mungkin bisa kasih miring HP tak jadi begini, jadi jelas jadi besar. Bisa juga zoom kalau di Google Meet. Besar nih toh? Terlihat. Kalau kecil atau bisa kalau ndak mau kasih miringkan HP tak, kasih zoom begini nanti bisa digeser dari gambarnya. Oke, jadi di sini misalnya di sini ada 3/4. 3/4 sama 1/4. Yang mana lebih besar? Kenapa? Iya, karena 3/4 itu lebih di kanan daripada 1/4. Iya kan? Iya, karena 3/4 dia posisinya lebih di kanan. Ini di kanan, ini di kiri. Misalnya saya tanya, kalau 3/4 sama 5/4 yang mana lebih besar? Kenapa? Karena karena 5/4 lebih kanan daripada 1/4. Toh? Berarti dia semakin di sebelah kanan atau semakin dia ke arah kanan sana, berarti semakin besar. Iya, sampai sini dipaham? Iya. Oke. Karena begitu ternyata bukan begitu saja caranya. Kalau mau ki tahu yang mana lebih besar, ternyata cara mengetahui mana bilangan pecahan yang lebih besar bukan begitu saja caranya, ada juga cara lain. Nah, selain kita yang tadi cara pertamanya kita lihat dari posisinya di garis bilangan. Apa tadi kalau semakin kanan semakin besar. Kalau semakin kiri semakin kecil. Iya, selain itu ada juga cara lain ternyata nih. Kita bisa lihat di bagian sini contohnya. Pecahan 3/4 di kanan 1/4. Kita cari dulu mana 3/4, mana 1/4. Sebentar. 3/4 sama 1/4. Nih misalnya 3/4 ini. 1/4 ini.
Mana yang lebih, kalau secara posisi di garis bilangan mana lebih besar? 3/4. Karena dia, iya berarti lebih besar ini 3/4. Nah, tapi ada juga cara lain. Cara lainnya itu, kita tulis dulu ini tadi. Kan tadi 1/4 sama 3/4 toh. Tadi kita bilang yang lebih besar itu 3/4. Berarti tandanya begini, toh? Saya bilang, Kak, enggak percaya kakak. Kalau begitu Kak, adakah cara lainnya supaya bisa aku tahu mana lebih besar? Ada cara lainnya itu, kita kali silang. Kita kali silang seperti ini. 1 dikali 4 sama 3 dikali 4. 1 dikali 4 berapa? 4. 4. Kemudian tadi tandanya kan dia begini kan, kita tandanya kan lebih besar begini, berarti kita ubah saja, kita pindahkan aja di sini. Kemudian 3 dikali 4 berapa? 12. Toh, apakah benar 12 lebih besar daripada 3 daripada 4? Iya, berarti benar. Berarti benar Ki kalau 3/4 lebih besar daripada 1/4, karena ini tadi tandanya begitu. Berarti karena nilainya benar. Yang tadi 1/4, 3/4 kan kita kalikan silang 1 sama 4, kemudian 3 sama 4, kemudian tandanya kita pindahkan ke sini. Ternyata benar 12 lebih besar daripada 3/4. Berarti ini benar. Caranya begitu, dikali silang. Misalnya nanti kalau ada ibu juga kasih soal, soalnya dia ibu kasih soal 12/3 sama 8/3. Nah, masa mau ki dulu gambar ini panjang-panjang garis bilangan toh? Pasti kayak susah kita sampai 12, baru di sana sampai berapa. Jadi kayak cara lainnya supaya nggak ribet ki gambar garis bilangan untuk tahu mana lebih besar, caranya itu dikali silang saja seperti tadi yang saya jelaskan. 12 dikali 3 berapa? 36. 3 dikali 8 24. Berarti yang mana lebih besar, 36 sama 24? 36. Berarti tandanya begini. Berarti 12/3 lebih besar daripada 8/3. Iya, begitu caranya. Sampai sini paham? Nah, kemudian ada lagi juga selain itu. Oh, di sini juga adik-adik bisa perhatikan. Ada juga lagi caranya lebih simpel. Di sini adik-adik lihat kan, kalau di bawah sini dia sama-sama 3, di sini 3, di sini juga 3. Iya kan? Sama kan? Berarti kalau di sini 3, di bawahnya juga 3, adik-adik bisa langsung tidak usah kali silang begitu. Kita lihat misalnya kalau di bawahnya sudah sama, berarti kita hanya membandingkan angka yang di atasnya. 12 sama 8 mana besar? 12. Berarti kalau di bawahnya sudah sama, tidak usah perhatikan bawahnya karena sudah sama. Berarti kita hanya bandingkan yang bagian atas, yaitu 12 sama 8. Ternyata lebih besar 12. Gitu? Iya, kalau bawahnya sama, tidak usah kali silang kayak tadi. Ribet lah, lebih ribet lagi tuh kalau kali silang. Kalau bawahnya sudah sama, tidak usah kali silang karena tahu ternyata lihat di atasnya doang angkanya. Ternyata 12 lebih besar daripada 8. Berarti ini tandanya langsung saja kita tambahkan 12 lebih besar daripada 8 karena di bawahnya sudah sama. Kalau beda Kak, bagaimana kalau beda? Kalau beda misalnya di sini 3/4 sama 2/5. Nah, ini kan di bawahnya beda. Satunya 4, satunya 5. Maka untuk kita cari tahunya kita tidak bisa langsung 3 Kak lebih besar daripada 2. Nggak bisa karena di bawahnya berbeda. Iya kan? Kalau di atasnya tadi sama-sama 3. Makanya kalau sama-sama 3, kita langsung saja lihat angka di atasnya saja. Bisa langsung tentukan, 12 lebih besar daripada 8. Kalau yang di bawah tidak bisa, harus dulu ada dua cara. Yang pertama, kali silang seperti tadi, kali silang. Atau yang kedua, kita samakan dulu penyebutnya. Kita ubah ini penyebutnya 4 sama 5, kita ubah supaya sama-sama di sini penyebutnya. Berapa nanti kita cari angka, supaya sama penyebutnya, baru kita bisa tentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Toh? Nah, kalau ini bisa dikali silang. Kalau dikali silang 3 dikali 5 berapa?
15 toh, 15. Kemudian 4 dikali 2, 8. Mana besar 15 sama 18? 15. Berarti tandanya begini. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/5. Sampai sini paham? Yang lain paham? Oke, kemudian cara lain tadi yang saya bilang, kita Kak, bagaimana Kak kalau selain kali silang Kak? Misalnya mau Kak cari tahu bagaimana cara kalau samakan penyebut. Saya kita pakai tetap kita pakai soal yang itu, soal yang ini. Ini. Saya kita tetap pakai itu, kemudian nih. 3/4 sama 2/5. 3/4 saya tulis ulang di sini. 3/4 sama 2/5. Kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut. Kira-kira angka berapa yang bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 5? Angka berapa? Kira-kira 10. 10 dibagi 4 bisa enggak? 10 dibagi 4. Koma-koma kan? 10 dibagi 5 bisa, tapi 10 dibagi 4 ada komanya. Berarti jangan ambil 10. Kalau 20 dibagi 4 berapa? 5. Kalau 20 dibagi 5? 4. Nah, misalnya kalau bingung kita kalikan ini saja. 4 dikali 5 kan 20. Misalnya ambil di sini 20, di sini juga 20. Kan mau ubah penyebutnya supaya sama toh, misalnya ini kali ini 4 dikali 5 kan 20, kupindahkan dijadikan penyebut di sini juga jadi 20. Berarti kalau kita ubah bawahnya, otomatis atasnya juga bakal berubah. Kita ubah penyebutnya, otomatis atasnya bakal berubah juga. Kita kali, misalnya tadi saya ambil 20 toh, karena 20 bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 5. Jadi ambil 20. Kemudian 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 3 15. Nah, jadi caranya itu supaya bisa kan bawahnya kita ubah jadi 20, atasnya otomatis akan menjadi berubah juga. Caranya itu angka di bawahnya dibagi sama ini, dibagi sama penyebutnya, baru hasilnya dikali sama di atas. 20 kan dibagi 4, 5. Kemudian 5 kita kali dengan 3. 5 dikali 3, 15. Jadi begini. Kemudian kalau yang ini bagaimana? 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Jadi di sini 8 jadinya. Jadi di sini bisa adik-adik perhatikan. Sini kita dapat angka yang baru, yaitu 15/20 dengan 8/20. Karena bawahnya sudah sama, seperti yang saya bilang tadi, kalau di angka di bawahnya atau penyebutnya sudah sama, berarti kita perhatikan saja atasnya, mana besar, 15 sama 8, yang mana lebih besar? 15, berarti tandanya seperti ini, ya toh? Berarti 3/4 sama 2/5, yang mana lebih besar? 3 per? Iya, seperti yang tadi toh, berarti jawabannya sama gitu sama yang tadi sebelumnya. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/5. Itu, jadi ada dua cara. Yang pertama kita kalikan silang, yang kedua kita ubah penyebutnya. Toh, yang mana lebih gampang menurut adik-adik? Dikali silang saja atau diubah penyebutnya? Oke, diubah penyebutnya. Kalau yang lain bagaimana? Oke, kita ubah penyebutnya. Toh dipaham kalau ubah ki angka di bawahnya, otomatis angka di atasnya juga harus berubah. Ini dibagi sama ini, terus hasilnya dikali sama di bagian atas. Toh dipaham atau masih ada yang mau bertanya? Paham. Jadi ada dua cara, ingat ki, kalau beda penyebutnya ada dua cara. Caranya dikali silang sama diubah penyebutnya. Sementara kalau yang ini, kalau sudah sama kayak di garis bilangan ini toh semua angka-angka perbandingannya sama. Berarti kita lihat mami angka di atasnya. Sini 12 sama 8. Karena di bawahnya sudah sama, enggak usah perhatikan yang di bawahnya. Atasnya ini saja. Mana besar? Berarti 12. 12 lebih besar daripada 8. Berarti tandanya begini. Sampai sini paham?
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sama aja contohnya. Kalau ini tadi, kalau ini yang dicontoh di PowerPoint, situ adik-adik lihat di sini. Ini bilang 3/4 di kanan dari 1/4. Saya di sini. Saya hapus dulu. Misalnya di situ ini 3/4 di kanan 1/4. Ini mana kita tandai di garis bilangan 3/4 sama 1/4. 3/4 ternyata lebih kanan, berarti otomatis 3/4 lebih besar. Ini tuh lebih besar. Atau ini dia kali silang 3 dikali 4, kemudian lebih besar dari 1 dikali 4, ternyata 12. Dan ketika 3 dikali 4 sama 1 dikali 4 hasilnya 12 lebih besar daripada 4. Apakah 12 lebih besar daripada 4? Benar atau salah? Benar, jadi dia bernilai benar. Iya, kemudian yang selanjutnya ini ada ini. Perlu saya ganti. Di sini negatif 2/4 di kanan negatif 5/4. Mana negatif 2/4? Ini Kak. Oh, negatif 2/4. Kemudian di sini ada negatif 5/4. Apakah terlalu kecil? Bentar. Nah, ternyata sini dia bilang negatif 2/4 di kanan negatif 5/4. Yang mana besar? Kalau berdasarkan garis bilangan yang mana lebih besar? Di antara dua ini. Kenapa 2/4? Iya, karena lebih di kanan. Kalau di garis bilangan, sehingga kita peroleh angkanya dia lebih besar 2/4 daripada negatif 5/4. Atau bisa juga karena dia lebih dekat ke 0. Kalau mau ke 0 dia 1, 2 langkah. Kalau 5/4 dia jauh kalau mau ke 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus 5 langkah karena dia lebih jauh. Lebih jauh dari 0. Kemudian ini dia dikali silang juga. Kemudian ini dikali silang juga, jadinya hasilnya itu negatif 1 dikali 4, negatif 4, kemudian negatif 5 dikali 20, negatif 5 dikali 20, negatif 5 dikali 4 itu negatif 20. Jadi hasilnya itu negatif 4 lebih besar dari negatif 20. Apakah benar? Betul. Kenapa betul? Kenapa benar? Iya, ya toh, diingat lagi garis bilangan. Kalau garis bilangan misalnya di sini 0, kemudian di sini ada negatif 1, negatif 4 misalnya. Terus negatif 20 pasti lebih ke sana-sananya lagi toh. Berarti negatif 4 pasti lebih di kanan, lebih dekat ke 0. Kalau negatif 20 lebih jauh, berarti dia harus kayak 20 langkah ke 0. Sementara negatif 4 dia butuh 4 langkah saja ke 0, makanya dia lebih besar karena dia lebih kanan. Iya kan? Sampai sini paham? Iya, kalau dia ada tanda negatifnya, berarti kalau semakin kecil angka negatifnya, berarti dia lebih besar daripada ini. Karena kalau semakin 20 berarti otomatis dia semakin ke kiri, jauh. Iya kan? Iya. Kalau dia tidak ada negatifnya, tentu saja 20 lebih besar daripada 4. Tapi karena dia negatif atau dia berkebalikan, maka negatif 4-nya lebih besar. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu kita lanjut juga. Oh, kalau sampai di bawah kayaknya dipaham semua, Midi. Dipaham semua ini. 6/4 sama 9/4. Sebentar. 6/4 sama 9/4. Ini. 6/4, 9/4. 6/4 di sini, 9/4 di sini. Yang mana lebih kanan? 9/4 toh? Otomatis 9/4 pasti lebih besar. Iya, lebih ke kanan, berarti dia lebih besar. Kemudian ini ada juga angka
negatif 9/4 sama negatif 7/4. Ini negatif 9/4, ini negatif 7/4. Yang mana lebih besar berdasarkan garis bilangan? Iya, karena dia lebih kanan. Toh, jadi negatif 7/4 lebih besar. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu, misalnya diketahui pecahannya itu A per B, C per D, A per B, C per B, C per D. Maksudnya itu kalau pusing-pusing kita, misalnya maksudnya itu, misalnya di sini ada 1/2, kemudian ada karena ini sama berarti misalnya 3/2 lah, baru kemudian ini yang C nya beda, misalnya 3/4. Ini kan sama ini, anggaplah ini A, ini B, maksudnya B berarti 2 begini, ini D, misalnya D kan beda sendiri. Nah, dengan syarat B sama D-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0. Misalnya ini 1/0, 3/0. Tidak boleh sama dengan 0. Harus angka bilangan bulat seperti ini. Harus berbentuk bilangan bulat. Nah, kalau dia pecahan dengan di bagian bawahnya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, antara B atau D tidak boleh 0, maka cara membandingkan pecahannya itu seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya zoom. Nah, ini kalau di bawahnya sama, ini sama B, maka kalau D sama B, kita tidak usah lagi lihat tahu bawahnya, atasnya ini saja. A sama C, oh ternyata lebih besar, misalnya yang tadi 1/2 sama 4/2, atau jangan 4/2 karena bisa dibagi, 4 dibagi 2 kan 2 ya, misalnya nih 5/2, 1/2 sama 5/2, karena di bawahnya sudah sama-sama 2, berarti kita lihat mami atasnya, yang mana lebih besar, 1 sama 5? 5, berarti dia lebih besar, begini toh. Nah, sementara ini misalnya di bawah sini ada 3/4. Di sini ada 7/4. Bawahnya sudah sama. Atau di bawahnya itu sama-sama B. Atau di sini sama-sama 4. Berarti atasnya doang yang diperhatikan. Yang mana besar 7 sama 3? 7. Jadi tandanya begini. Lebih besar toh? Atau kalau kita balik, misalnya di sini 7, di sini 3. Berarti, misalnya di sini saya hapus. Ini tadi 2, di sini misalnya 7, di sini 3. Nah, situ 7, di situ 3. Yang mana? Yang mana besar 7 sama 3? 7. Iya, karena di bawahnya sudah sama. Jadi kita tidak usah lagi kalikan silang atau kita ubah samakan penyebut karena sudah sama. Jadi kita bisa langsung saja lihat angka di atasnya mana lebih besar. Ternyata 7 Kak lebih besar daripada 3. Berarti tandanya seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah ini membandingkan pecahan berpenyebut beda. Kalau penyebutnya beda, ini di sini B, di sini D, atau misalnya kita tulis ulang menjadi seperti ini, 1/4 sama 2/3. Ini kan beda, di sini 4, di sini 3. Nih caranya kita kali silang saja. 1 dikali 3 berapa? 3. 2 dikali 4 8. Mana besar? 3 atau 8? 8. Ternyata 8 lebih besar daripada 3. Nah, berarti tandanya seperti ini. Berarti kita pindahkan saja tandanya ke atas. Jadi seperti ini. Berarti 2/3 lebih besar daripada 1/4. Iya toh? Iya, kayak begitu. Kalau samakan penyebut, misalnya 4 sama 4 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Berarti misalnya kita samakan penyebut. Saya ubah penyebutnya menjadi, kalau pusing-pusing kita bagi berapa di angkanya pusing. Kalau langsung saja kali. 4 dikali 3 berapa? 2? 2 be? 4 dikali 3 berapa? 12. Berarti di sini 12, di sini 12. 12 dibagi 4. 3 dikali 1.
3, berarti sini kita tulis 3. Kemudian 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, sudah sama penyebutnya toh? Sama ini penyebutnya sama-sama 12. Mana besar? 8 sama 3. 8. Nah, berarti benar. Bisa kita ubah ini. Berarti 2/3 tetap saja lebih besar daripada 1/4. Berarti kita mami pilih mau pakai cara ini samakan penyebut, atau mau pakai cara ini kali silang. Toh? Dari kita mami pilih. Jadi kita bisa pilih cara-cara yang menurut adik-adik paling mudah. Oke? Kemudian yang di bawah juga sama. Ini juga yang di bawah ini, yang di bagian bawah ini sama, penyebutnya beda. Sini B, di sini D. Maka dikalikan silang juga. Sama aja seperti tadi. Sampai sini paham? Ya. Ulah satu kali. Oke. Jadi di sini kan dia di sini ada sebuah angka. Misalnya di sini kita membandingkan pecahan toh, ini kan tentang membandingkan pecahan. Misalnya di yang bagian bawah ini penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, caranya begini. Oh, kalau yang pertama saya jelaskan dari awal, yang ini penyebutnya sama. Misalnya kalau penyebutnya sama, saya seperti ini. 1/2 sama 3/2. Nah, di bawahnya penyebutnya atau bagian bawahnya sama-sama 2. Berarti kalau sama-sama 2, cara bandingkannya kita lihat mami angka di atasnya. Sini 1, di sini 3. Yang mana besar 1 sama 3? 3. Berarti tandanya seperti ini. Sampai sini paham, Regi? Nah, tapi kalau nanti misalnya di soal ujian, di soal ulangan, misalnya begini, 1/4 sama 3/2. Nah, di sini kan beda. Di sini 2, di sini 4. Maka kita tidak bisa langsung saja bilang lebih besar ke angka 3. Nggak boleh. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Atau kita kalau antara samakan penyebut atau kita kali silang. Misalnya ini yang pertama, ada 2 cara. Kalau penyebutnya beda, kalau ini sama ini beda, ada 2 cara. Caranya yang pertama kita kalikan silang. Kita kalikan silang seperti ini. 1 dikali 2 berapa, Regi? 2. 3 dikali 4 berapa? 12. Nah, mana besar? 2 sama 12 yang mana lebih besar? 12. Berarti tandanya seperti ini. 12. Berarti kita tinggal pindahkan mami tandanya ke atas ini. Berarti 3/2 lebih besar daripada 1/4. Sampai sini paham? Oke, kemudian ada cara kedua. Cara kedua kita ubah penyebutnya. Di sini 4, sini 2. 4 bisa tidak dibagi 4? 4 dibagi 4 bisa kan? 1. 4 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, berarti kita bisa ambil 4 sebagai penyebut yang baru. Misalnya di sini saya pindahkan ke sini. Jadi di sini bentuk barunya di sini 4, di sini 4. Kemudian ini kita bagikan dengan ini. Caranya itu kalau kita ubah penyebut, kita bagikan 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 dikali 1, 1. Berarti di sini 1. Kemudian di sini 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian 2 dikalikan dengan ini 3 berapa? 6. Berarti sini 6. Karena 2 dikali 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3. 6. Berarti di sini kita tulis 6. Nah, di sini karena sudah penyebutnya sama, di bawah sama-sama 4, berarti kita tidak usah perhatikan lagi bawahnya. Kita lihat mami yang di atasnya mana besar 1 sama 6. 6. Berarti tandanya seperti ini, toh? Paham? Regi paham? Iya, karena dia begitu. Berarti kita kembali ke bentuk awal. Bentuk awalnya seperti ini. Bentuk awalnya ini 1/4 sama 3/2. Ternyata tandanya begini Kak yang kudapat. Berarti tandanya kita pindahkan saja ke sini. Oh, ternyata 3/2 lebih besar daripada 1/4. Paham?
Regi, masih ada yang mau ditanyakan? Halo? Dipahami, Regi? Ya, nanti bisa kita tonton lagi videonya. Nanti ku upload lagi di YouTube. Kalau bingung, Ki, ulang-ulang nih saja kalau bingung, ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sini, bentar. Saya di sini. Sini kan tadi. Oke. Jadi di sini untuk mengurutkan pecahannya, seperti yang tadi kan kita belajar membandingkan pecahan. Kemudian ini cara mengurutkannya, tentu saja ada beberapa cara di sini. Saya adik-adik baca di layarnya, bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Pecahan sejenis itu apa, Kak? Pecahan sejenis itu seperti tadi kita samakan penyebut. Misalnya di sini tadi 1/4, 1/2. 1/2 sama 5/2. Apakah dia sejenis? Iya, kenapa sejenis? Karena penyebutnya sama, yaitu 2, sama-sama 2. Toh, maka dia sejenis. Kalau begini, 3/7 sama 2/5. Dia sejenis atau tidak? Tidak, karena di bawahnya beda, di sini 7, di sini 5. Nah, makanya kita harus cara mengurutkan bilangan itu dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis atau penyebutnya sama. Mengubah dulu supaya penyebutnya sama, kemudian kita bandingkan angkanya. Kalau sudah sama penyebutnya, kita seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di bawahnya sudah sama, berarti kita tinggal lihat angka di atasnya. Angka di atasnya 1 sama 5, mana besar? 5. Iya kan? Sama 5 lebih besar 5, berarti tandanya seperti ini, toh. Kalau ini kita tidak bisa langsung saja bandingkan angka di atasnya, harus diubah ini penyebut supaya sama di bawah, harus dikasih sama dulu, baru kita bisa bandingkan di atasnya, oke? Nah, ya, sampai situ. Lalu kita membandingkannya, kemudian ini kan kita ubah dulu menjadi sejenis, baru kita bisa bandingkan. Ini yang dibilang di ini PowerPoint. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil atau yang terbesar. Kemudian ketika sudah sama kan penyebutnya, kita bisa tentukan, oh ternyata 5/2 lebih besar, Kak. Berarti kalau aku suruh urutkan, bagaimana urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil? Berarti kita tulis dulu 5/2, baru 1/2. Ini terbesar, ini terkecil. Ya toh? Iya, begitu. Nanti kita ubah dulu supaya sama semua bagian bawahnya, baru bisa kita tentukan mana besar, mana kecil, begitu. Sampai sini paham? Oke, ada mau ditanyakan? Belum ada? Oke, lanjut. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Ada contoh soal. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini contoh soal Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli 1/2 kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Jadi di sini yang kita garis bawah itu angka pecahannya. Ternyata ada 1/2, ada 3/4, ada 0,4. Kan kemarin kita sudah belajar mengubah bentuk pecahan toh. Berarti dia tahu ini 0,4 sama dengan, kalau dibentuk pecahan sama dengan, iya, 4/10. Kalau lupa-lupa ditonton lagi video yang sebelumnya. Jadi ini menjadi 4/10 karena dia satu angka di belakang koma. Kalau dia 0,04 berarti dia menjadi, karena dua angka di belakang koma berarti dia per 100. Iya, berarti 4/100. Oke. Dia satu angka belakang koma, jadi kita 4/10 karena dia satu angka di belakang koma. Kalau dia dua angka 1 2 berarti dia 100. Kalau dia 3 angka berapa? Iya, berarti dia per 1000. 1000 berarti 4/1000.
Sampai sini paham? Iya, jadi sekilas saya kasih ingat itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi itu 4/10. Jadi ini ada, ingat Ki, ada 3 angka di sini, 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 sini. 4/10. Ini tadi, ini juga di bawah diubah menjadi 4/10 toh. Nah, tapi kita lihat lagi, kita perhatikan. Ternyata Kak di sini beda angkanya. Di sini bawahnya penyebutnya 2, di sini 4, di sini 10, yaitu 2, 4, 10, ya kan? 2, 4, 10. Kemudian berarti kalau begitu kita tidak bisa langsung urutkan mana, kan dia tanya urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Kalau yang paling berat artinya angkanya semakin besar, karena yang paling berat berarti semakin besar toh, berarti dia minta diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sementara di sini kita lihat penyebutnya beda-beda Kak, berarti harus Ki kasih sama seperti tadi toh. Kita samakan penyebut. Iya, besar. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Nah, sementara di sini ada 3, ada 2, ada 4, ada 10. Berarti kita harus cari angka. Berapakah angka yang bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4, bisa juga dibagi 10. Misalnya saya ambil dari yang terbesar. 10 dibagi 2 bisa kan? 10 dibagi 2 bisa. 10 dibagi 4 bisa, tapi koma-koma. Iya kan? Karena 4 dikali 2 sudah 8. Berarti sisa 2. Nggak bisa kan? Iya. Kemudian kalau 10 dibagi 10 bisa. Tapi dia 10 tidak bisa dibagi 4. Atau hasilnya koma-koma. Kita mau cari yang hasilnya tidak koma-koma. Jadi, misalnya kalau saya ambil 20. Kalau 20 bisa enggak? 20 dibagi 2 bisa. 10, ya kan? 20 dibagi 4 bisa tidak? Iya, bisa. 20 dibagi 4 bisa 5. 20 dibagi 10 bisa 2. Enggak koma-koma kan hasilnya? Berarti kita ambil 20. Ini makanya dibilang bilangan yang habis dibagi 2, dibagi 4, dibagi 10 adalah 20. Jadi kita ambil 20 karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Iya kan? Atau bisa dibagi dan tidak koma-koma, enggak boleh koma. Jadi, kita ambil 20. Jadi, kita ubah dulu penyebutnya. Kan tadi angkanya yang kita ini 1/2. 1/2 kita ubah menjadi per 20. Sama seperti tadi, 20 dibagi 2 berapa? Iya, 10 dikali 1, 10. Kemudian di sini juga kita per 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 3, 15. Kemudian di sini juga per 20 kan? 20 dibagi 10, 2. 2 dikali 4, 2 dikali 4, 8. Nah, jadi sudah kita dapat di sini ada 10/20, 15/20, 8/20. Karena sudah sama-sama per 20, kita nggak usah lagi perhatikan di bawahnya. Di atasnya Mami, yang mana paling besar? Karena dia minta di paling berat toh. Yang mana paling besar? Sebentar, saya tuliskan Ki dulu supaya ndak pusing. Saya di sini saya tuliskan ulang 10/20, baru ada juga 15/20, baru ada juga 8/20. Mana urutannya yang paling besar dari ini semua? 15. Berarti 15/20 pertama. Kemudian berapa lagi? 10 per Iya, 10/20 baru 8/20. Karena sudah sama semua, kita lihat saja angka di atasnya. Ternyata 15 dulu yang besar, baru 10, baru 8. Toh? Kan tadi diminta urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Kan tadi urutannya sudah seperti ini. Ini saya hapus dulu yang bagian atasnya. Ya, dia minta urutan yang paling berat. Nah, karena ini tadi kan karena kita ubah dulu ke pecahan ke bentuk pecahan sejenis atau yang penyebutnya sama. Jadi kita kembalikan ke awal. Seperti ini. Tadi 15/20 itu apa? 15/20.
ini berat dari, iya berarti berapa tadi berat awalnya? 3 per, berarti dari yang paling besar yang pertama itu 15/20 atau sama dengan 3 per 4 terigu, berarti 3 per 4 kilogram terigu itu yang pertama. Jadi urutan belanjaan Bu Santi dari yang terberat yaitu 3,4 kilogram terigu, baru apa lagi yang kedua? Iya, atau 1/2 telur. Jadi 1/2 kilogram telur. Kemudian yang ketiga apa? Awalnya. Iya, bentuk awalnya 0,4. 0,4. Kita ubah lagi ke bentuk awalnya yang ada di sini. 0,4 kilogram gula. Jadi ini urutannya. Jawabannya nanti kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adik-adik tulis seperti ini ya. Jadi urutan belanjaan dari yang terberat. Yang terberat berarti yang terbesar. Berarti urutan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat adalah 3/4 kilogram terigu, 1/2 kilogram telur, kemudian 0,4 kilogram gula. Jadi jawabannya seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu saya kasih tugas. Saya kasih tugas untuk dikerjain. Ini yang latihan soal. Bisa dilihat latihan soalnya. Ini yang latihan soal. Bisa difoto. Ini jadi tugas. Iya. Ini dikerjain. Dikerjain nanti kalau ada yang sudah atau ada yang bingung, chat mah dikumpul jawabannya, langsung chat di saya. Kirim di WA aku, di WhatsApp. Tulis namanya sama kelasnya, nanti kirim di WA saya. Atau kalau bilang kak sudah ku kerja tapi bingung kak hasilnya di sini kan, aku tahu bagaimana caranya, tanya Miki di WA, oke? Oke, jadi ini tugasnya yang pertama latihan soal udah difoto, udah. Oke, selanjutnya kita lanjut, masih cukup enggak ini waktunya? Cukup jenah, kita lanjut nih dek. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Gampang Ji nih, pasti ditahu semua Ji penjumlahan pengurangan. Toh, nih kalau seperti yang tadi, kalau penjumlahan, yang pasti dia seperti ini, penjumlahan bilangan pecahan. Kalau penjumlahan harus samakan penyebutnya juga, samakan penyebutnya. Nih kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya baru kita bisa jumlahkan seperti ini. Contoh yang pertama 1/5 ditambah 2/5. Kalau sudah sama di bawahnya kita tinggal jumlahkan bagian atasnya, yaitu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Toh karena di bawahnya sudah sama berarti tinggal kita pindahkan. Di sini 5 kan 1/5 ditambah 2/5. Caranya kita ubah per 5. 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti atasnya doang yang kita perhatikan karena di bawahnya sudah sama. Kemudian kalau beda kak, ini contohnya yang di sini 1/2 ditambah 1/3 kan beda 2 sama 3. Kita ubah dulu penyebutnya. Seperti tadi, angka berapa yang bisa dibagi 2 bisa juga dibagi 3. Ternyata 6. 6 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 3. Jadi kita ubah menjadi 6. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Toh? 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1, 3. Berarti kita tulis di sini 3. Kemudian di sini 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dibagi 2 dikali 2. 2 dikali 1, 2 dikali 1. 2, berarti sini kita tulis 2. Jadi karena sudah penyebutnya sudah berubah menjadi 6, 6 otomatis atasnya juga bakal berubah. Kemudian karena dia sudah sama, di bagian bawahnya sini sudah sama, yaitu 6. Jumlahkan mami yang di bagian atas, yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya? Iya, 5/6. Kalau beda penyebutnya, kita kasih sama dulu penyebutnya di sini. Kita kasih sama dulu.
Tapi karena ini sudah sama, kalau yang di bagian atas sudah sama, langsung saja dijumlahkan bagian atasnya. Yang bagian bawahnya tidak ya, jangan sampai nanti adik-adik ada menulis 5-nya ditambah 5 jadi di sini 10. Tidak benar seperti itu. Tidak benar. Yang atasnya saja yang ditambah, yang di bawahnya tidak usah. Oke? Paham? Kita lanjut. Kalau pengurangan, kemudian ini ada pengurangan. Pengurangan sama Ji, pengurangan sama Ji sifatnya dengan penjumlahan. Bedanya kan dikurang. Bedanya dikurang. Maksudnya sama, bagaimana Kak maksudnya sama sifatnya? Kalau sama berarti dia sama-sama harus sama dulu penyebutnya atau sama dulu bagian bawahnya baru bisa kita kurangkan. Kalau ini kan pengurangan. Kalau yang tadi sama dulu bagian bawahnya baru kita bisa jumlahkan. Kalau yang penjumlahan, kalau ini pengurangan harus sama dulu bagian bawahnya, itu 7. Ini kan sudah sama 7. Berarti tinggal dikurang 4 dikurang 2. 2, jadi 2/7. Kalau yang di bawah ini beda penyebutnya beda. Iya, satunya 4, satunya 8. Jadi harus dikasih sama dulu penyebutnya. Di sini dalam hal ini saya ubah ke 8. Misalnya 8 dibagi 4 kan 2. 8 dibagi 8 1. Jadi bisa Ki ambil 8 dibagi 4, 2 dikali 3 6. Toh 8 dibagi 8 1. 1 dikali 3 3. Berarti 6 dikurang 3 8. 6 dikurang 3 3. 3/8. Iya kan? Iya, sampai sini paham? Gampang kita pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Oke, gampang. Selanjutnya kita ini ada contohnya, tapi contohnya ini tentang bilangan desimal. Contohnya tentang desimal. Nah, kalau adik-adik nanti ada kayak soal begini yang dikasih di ulangan harian, ingat Ki, menjumlahkannya harus dikasih ini, letak tanda koma diluruskan. Letak tanda koma diluruskan. Nah, di sini. Nih. Sini kan dalam hal ini contohnya 0,73 sama 0,21. Letak komanya ini harus lurus. Lurus baru kita bisa jumlahkan. Kasih lurus Ki komanya, jangan sampai nanti ada yang nulis begini 0,73 sama 0,21. Nggak boleh dia miring begini, harus lurus letak komanya seperti ini di bawah, harus lurus seperti itu baru kita bisa menjumlahkannya. Sampai sini paham? Paham. Jadi pas sudah lurus di sini kita jumlahkan seperti biasa. 3 ditambah 1 berapa? 4. 7 tambah 2 9. Nah, karena komanya sudah lurus, kita turunkan saja koma baru 0. Jadi 0,94 hasilnya, sama seperti ini 0,94. Nah, kemudian kalau dia seperti ini, nih Kak, ternyata Kak ada yang begitu Kak. Nih. 12,63 sama 0, ingat Ki komanya harus lurus. Berarti di sini koma karena komanya di atas ini harus lurus sama koma yang di bawah. Di sini 0,231. Kemudian dijumlahkan karena komanya sudah lurus, bisa Ki langsung jumlahkan. Berapa? 3 ditambah 1 4. Oh, enggak, salah, saya salah. Bukan 3 tambah 1. Kurang lurus ini. Saya tulis ulang. Jadi di sini dia 12,63. Kemudian di sini 0, kan komanya harus lurus. 0,231. Perhatikan juga adik-adik, di sini kan angkanya di sini 3, di sini 2 belakang koma. Berarti kita luruskan komanya. Berarti kalau luruskan komanya kan otomatis yang bagian atas sisa 2 angka belakang koma, di sini 3 angka. Berarti satunya kita kasih keluar, jangan satunya ditulis di bawahnya 3, enggak boleh. Harus sesuai, di sini 1 angka, di sini 1 angka, di sini koma, di sini 1 angka. Dipahami maksudku? Iya, jangan nanti ada yang tulis begini.
12,63 kemudian 0,231. Nah, kalau begini kan tidak jelas. Yang mana lurus sama 3, yang mana lurus sama 6. Kan tidak jelas. Kalau ini jelas Ki. Di sini jelas Ki yang mana lurus sama di sini. Sini 3-nya. Komanya lurus sama koma. Kemudian 6-nya lurus sama 2. Kemudian di sini 3-nya lurus sama 3. Kalau ini kan 1 kan memang tidak ada temannya. Tidak ada temannya ini 1. Karena dia sendiri, atasnya tidak ada. Iya, kalau yang di bawah, kalau begini bentuknya tadi yang seperti saya tulis di bawah, kan tidak jelas Ki yang mana temannya, yang mana temannya 6, di sini mana temannya 6, tidak jelas, yang mana temannya 3, tidak jelas. Harus Ki kasih jelas yang mana temannya itu, supaya bisa kita lihat seperti ini. Nah, dipaham Ji maksudnya? Diluruskan komanya, angkanya juga diluruskan. Oh, ternyata Kak, ini koma sama koma berteman. 6 sama 2 berteman, 3 sama 3 berteman. Kalau 1 tidak ada temannya, berarti di sini 0. 0 toh? Berarti 0 ditambah 1 berapa? 1. Kemudian 3 ditambah 3 6. Kemudian 6 tambah 3 8. Kemudian komanya kita kasih turun, baru 2 ditambah 0, 2 tambah 0 2. Kemudian 1 tambah 0. Iya, jadi ini satunya juga harus lurus di satunya. Nah, jadi ini 2 sama 0 lurus, 1 sama di bawahnya yang tidak ada lurus. Berarti sini kita turunkan 1. Jadi hasilnya 12,861. Salah. Itu benar. Oh, salah, dikurangkan. Saya salah tulis. Kita ulang. Kita tulis ulang. 12,63. Kemudian di sini 0,231. Ingat Ki, kasih lurus. Lurus komanya, belakangnya angkanya harus lurus, harus punya teman satu-satu di bawah. Kalau ini kan tidak ada memang temannya di atas. Kemudian kita kurang. Ini kan sama aja 0 toh, kalau tidak ada berarti 0. Terus kan 0 dikurang 1 tidak bisa. Mau tidak mau kita pinjam 1 dari depan. Berarti di sini kita pinjam 1 jadinya 10. 10 dikurang 1 9. Tadi kan di sini kemudian di sini sudah kita pinjam 1, berarti sisa 2 dikurang 3 kan tidak bisa, negatif kan? 2 dikurang 3 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 di sini. Berarti 12 toh jadinya. Kita pinjam 1 di sini jadinya 12. 12 dikurang 3 berapa? 9. Kemudian di sini sisa, kita pinjam 1, sisa 5. 5 dikurang 2 berapa? 3. Kemudian di sini 2 dikurang 0. Kan di sini kita tidak minjam tadi dari sini, berarti tetap 2. 2 dikurang 0 berapa? 2. Kemudian 1 dikurang 0 1. Toh berarti hasilnya 12,399. Sudah cocok sama yang di bawah, 12,399. Sampai sini paham? Iya, untuk menjumlahkan itu kita kasih lurus dulu komanya, baru angka-angkanya juga harus punya teman. 4 sama 2, 3 sama 3, ini 1 tadi sama 0, harus jelas supaya adik tidak bingung ketika menjumlahkannya atau mengurangkannya. Oke, kita lanjut yang contoh terakhir. Contoh terakhir mana ini? Hapus dulu. Hapus dulu di bagian situ. Nah, di sini baca Ki soalnya baik-baik. Soalnya itu Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Kalau dikasih Ki soal begini, bisa Ki nanti tandai sebidang tanah. Sebidang itu sama dengan berapa? Sebidang. 1. Toh? Misalnya saya punya sebuah botol, berarti maksudnya 1 buah botol.
Kalau sebidang berarti 1. Kemudian di sini ada juga dia bilang sepertiga. Sepertiga. Oh, berarti ini angka juga, Kak. Sepertiga dari luas tanahnya. Kemudian ada lagi 25%. Berarti ini angka juga, Kak. Berarti kita tandai dulu yang mana angka. Yaitu pertama sebidang, sepertiga sama 25% untuk kolam. Dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Nah, kita dari soal ini kita sudah tandai yang mana yang bisa diubah menjadi angka. Yang mana bisa diubah jadi angka? Sebidang. Sebidang tadi sama dengan 1. Kemudian di sini dibilang sepertiga. Ada juga sepertiga. Kemudian ada juga 25%. 25%. 25%. Toh? Nah, karena ini kita masih materi pecahan, jadi kita ubah persennya ke pecahan. Kita minta ubah ke pecahan. 25% sama dengan berapa? 25/100. Iya, sama dengan 25/100. Jadi saya ubah di sini 25% sama dengan 25/100. Ya toh? Nah, kemudian yang satunya belum kau ubah dulu ke pecahan. Kita perhatikan dulu soalnya. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanah digunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam. Dan sisanya untuk kebun. Nah, berarti kita cari sisanya. Sisanya, karena dia minta berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun. Sementara kebun itu merupakan sisanya dari sebidang tanah tersebut. Berarti sebidang tanah dikurang 1/3 dikurang 25/100. Dipahami sampai di sini? Berarti kita cari dulu sisanya. Iya, kita cari sisanya. 1 dikurang 1/3 dikurang 25/100. Toh? Berarti kita kurangkan, Kak. Bagaimana caranya mengurangkan, Kak? Ini ada bentuk bilangan bulat, ada juga bentuk pecahannya. Penyebutnya 3, ini penyebutnya 100. Nah, berarti caranya itu kita ubah menjadi penyebutnya sama seperti yang tadi sebelum-sebelumnya yang kita sudah pelajari. Diingat kalau satu itu angka yang hebat. Kenapa saya bilang angka hebat? Dia bisa berubah menjadi apa saja. Misalnya, Kak, mau Kak ubah 1 menjadi 10/10. 10/10 berapa? Kita punya 10 kue, dibagi ke 10 orang. Berarti masing-masing orang dapat berapa? 1 kue. Berarti 10/10 itu sama dengan 1. Kalau misalnya punya Kak 100 kue, Kak, mau ku bagi ke 100 orang. Berarti setiap orang dapat 1. Misalnya punya Kak 300 kue, mau ku bagi ke 300 orang. Berarti setiap orang dapat? Iya, misalnya punya Kak 1000 kue, mau ku bagi ke 1000 orang. Berarti setiap orang dapat? 1000. Setiap orang dapat? 1. Berarti kesimpulannya, angka apapun yang dibagi dengan sesamanya berarti dia menghasilkan 1. Berarti 1 ini bisa berubah menjadi apa saja. 1 bisa berubah menjadi 10/10, bisa berubah menjadi 100/100, bisa berubah menjadi 300/300, bisa berubah menjadi 1000/1000. Sampai sini paham? Iya, berarti apapun angkanya, selama dia dibagi dia sendiri berarti sama dengan 1. Sampai sini paham? Iya, berarti ini saya bilang kenapa angka 1 itu angka hebat, karena dia bisa berubah menjadi apapun. Bisa menjadi 10/10, 1000/1000, 1 juta per 1 juta, 20/20, 5/5, ya kan? Bisa kan berubah menjadi apapun? Iya. Nah, berarti di sini misalnya, berarti kalau 1 bebas mau ubah jadi apapun, berarti kita cukup perhatikan di bagian sininya saja. Perhatikan di sini. Sini antara 3 sama 100. 100 bisa nggak dibagi 3? Kalau bingung 100 bagi 3, Kak banyak sekali, Kak. Misalnya 10 dibagi 3, koma-koma atau tidak hasilnya? Koma-koma, berarti 100 juga kalau dibagi 3 hasilnya koma-koma, karena kelipatan dari 10, ya kan? Iya, berarti jangan kita ambil 100. Misalnya kita ambil 300. 300 bisa tidak dibagi 3?
Berapa? 100 dibagi 300 dibagi 3. 100 dibagi 3, 100 dibagi 3, 300 dibagi 3, 100. Karena 100 tambah 100 sebanyak 3 kali, hasilnya 300. Kalau 300 dibagi 100 bisa tidak? Berapa? 3 bisa. Berarti kita bisa ambil 300 toh. Saya di sini saya ubah menjadi 300. Saya di bagian sini. Sini tadi. Kalau begitu, kalau mau Kak ubah ini sama ini menjadi bagian bawahnya menjadi 300, berarti bisa keambil satu ini ku ubah menjadi 300 per 300. Iya enggak? 300 per 300 berapa tadi? Kalau 300 kue ku bagi ke 300 orang, masing-masing orang dapat 1. Berarti 300 per 300 sama dengan, iya, sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, caranya kita ubah penyebut. Kita tulis dulu di sini 300. 300 dibagi 300 berapa? 1. 1 dikali 300? Iya, 300. Kemudian 300 dibagi 3 berapa? 100 dikali 1? 100. Berarti 100. Kemudian 300 dibagi 100? 3. 3 dikali 25? Iya. Jangan lupa tandanya, tanda kurang. Kita tinggal ini tanda kurang kita ubah ke sini jadi kita pindah ke situ jadi tanda kurang juga. Berarti tadi 75 karena 300 dibagi 100, 300 dibagi 100, 3 sama dengan 3. Kemudian 3-nya dikali sama 25. 3 kali 25 75. Atau saya ganti sini warnanya supaya bisa terlihat. Sini tadi 300 kurang 100 kurang 75 dibagi per 300. Kan tadi kita ubah penyebutnya ke 300. Toh? Berarti selanjutnya kita kurangkan karena penyebutnya sudah sama semuanya, yaitu 300, kita kurangkan. 300 dikurang 100 berapa? 300 dikurang 100. 200. 200 dikurang 75. 125. 125 per 300 kan hasilnya, berarti 125 per 300. Besar sekali ke angkanya, Kak. Oh, bisa kita kasih kecil, kita ubah menjadi kecil. Nih, yang saya tulis di bawah. Sebentar, saya ubah dulu warnanya. Saya di sini supaya adik-adik tidak bingung. Saya ubah warnanya misalnya di sini warna biru. 125 per 300. Kira-kira bagi berapa bagusnya? Kalau dibagi 100 tidak bisa karena di sini 25 tidak bisa dibagi 100, kan koma-koma hasilnya. Iya, misalnya dibagi 50 tidak bisa, 25 dibagi 50 hasilnya 0,5 toh. Misalnya saya ambil 25, misalnya atasnya dibagi 25, bawahnya dibagi 25. 125 dibagi 25 berapa? Mana yang tadi? 125 dibagi 25 hasilnya 5. Hasilnya 5. Iya kan? 125 dibagi 5 karena 125 dikali 4 hasilnya 100. Iya kan? Iya, 100. 100 ini sudah 100 dibagi 25 sudah hasilnya 4. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Berarti kalau ditambah lagi 25 berarti tambah 1 Mami, berarti hasilnya 5. Berarti 125 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 300 dibagi 25 berapa? 12. Kenapa 12? Yang lain paham? 12. Kok 15? Iya, 12. Kan tadi saya bilang. Kan tadi kakak bilang toh ini. Kan tadi kakak bilang 100 dibagi 25 hasilnya 4. Iya kan? 100 dibagi 25 hasilnya 4. Kalau di sini dia 300 berarti 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa?
12, makanya dia 12. Iya kan? Paham, Ji? Ya, berarti hasilnya itu 125 per 300 itu sama dengan 5 per 12. Sama dengan 5 per 12. 5 per 12 bagian. 5 per 12 bagian. Jadi jawabannya itu berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun. Jadi sisanya, jadi yang tadi satu ini yang saya tandai, saya tandai dulu. Ini tadi sebidang tanah satu dikurang sepertiga, kemudian dikurang sama 25% atau 25 per 100. Jadi satu, cara memperolehnya itu seperti ini, nih. Ini seperti yang di bawah. Bisa adik-adik lihat yang di bawah. Ini saya tandai kuning. 1 dikurang 1 per 3 dikurang 25%. Kita kurangkan semuanya. Seperti yang tadi, kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Kemudian kita dapat hasilnya. Tadi berapa kita dapat hasil akhirnya? 5 per 12 bagian. Jadi kita peroleh berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun, atau yang tadi bilangnya sisanya. Sisanya itu 5 per 12 bagian. Kemudian di sini jadi bagian yang digunakan untuk kebun berdasarkan perhitungan di sini hasilnya sama 5 per 12. Jadi jawabannya 5 per 12 bagian. 5 per 12 bagian tanah. Iya. Ya, kita tadi pakai cara kita sendiri toh, tapi kalau adik-adik mau ikuti juga cara di sini bisa juga. Sama, Ji. Hasilnya sama, hasilnya 5 per 12 bagian. Iya toh? Iya, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak, Ji? Nanti kalau masih bingung-bingung bisa nonton videonya di YouTube lagi. Nonton video pembelajaran hari ini di YouTube. Nanti saya upload lagi di YouTube kalau masih mau belajar-belajar. Jadi kalau adik-adik sudah paham, saya kasih lagi tugas untuk yang ini, yang latihan soal yang ini. Bisa difoto. Sebentar. Oke. Jelas, Mi? Ini yang di sampingnya. Iya, yang di sampingnya. Ini yang warna merah. Saya kasih kotak. Ini latihan soal. Di foto, nanti di share ke grupnya. Adik-adik kerja terus nanti bisa kumpul. Kalau selesai nanti siang kumpul, kalau selesai nanti malam kumpulnya kirim di saya. Iya di WA, kirim di WA. Tulis nama Ta sama kelas. Misalnya namanya Afgan dari kelas 71. Begitu, sama kirim foto kerjaan Tak. Oke? Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyain? Oke, jadi kalau sampai situ paham, mungkin kita cukupkan untuk sampai hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini. Tadi kan kita baru sampai penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita bakal pelajari tentang perkalian dan pembagian. Oke? Jadi mungkin sampai situ dulu untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Iya, dua tugas. Yang ini tadi, yang kedua ini yang latihan soal, yang ini, kemudian yang pertama tadi yang ini, mana itu yang pertama? Oh, ini yang pertama. Itu. Dilihat, Mi? Udah difoto? Oke. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ji? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, jadi mungkin sampai situ saja dulu untuk hari ini. Sambil dikabari temannya nanti kalau ada tugas, dikasih tahu temannya yang lain. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Kalau ada yang bingung silahkan tanya Kak. Tapi mungkin tidak terlalu cepat Kak balas karena ada juga aku kerja yang lain. Tapi nanti aku usahakan tetap aku balas apa yang kita tanyakan. Oke? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan adik-adik live dari room. Iya, waalaikumsalam.